أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 12 MM3. Alhamdulillah di pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 6 Oktober tahun 2021, kita dapat bertemu kembali walaupun melalui jaringan internet untuk pembelajaran daring mata pelajaran PAI. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, mari kita mulai pembelajaran. Kita awali dengan berdoa. Semoga Allah memberikan kelancaran, ilmu yang manfaat dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya anak-anakku sekalian, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air. Indonesia Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kami kira cukup anak-anakku sekalian. Baik, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Sebelumnya Pak Andi awali dengan absen dulu ya. Absen dulu. Nika Aisyah ada. Nur Safitri. Saya, Pak. Ya. Nur Wahyuni. Saya, Pak. Saya. Mana? Toing. Ya, Toing ada. Tria. Saya, Pak. Nah. Widya Okta. Saya, Pak. Saya. Ya. Yuni Rahayu. Saya, Pak. Ya, baik. Ya, alhamdulillah ini sudah yang gabung sebanyak berapa orang ya? 24 ya. Oh ya, 24 orang. Baik, anak-anakku sekalian, gimana hasil PTS-nya? Gimana? Gampang apa sulit soalnya? Susah. Susah tak? Ini hasilnya ini. Nah, Masih loading. saya tak bacakan ya Pak. Nika Aisyah 9, Tria 95, 8, Widya Okta 92, dan Yuni Rahayu 91. Nah, baik anak-anak sekalian. Alhamdulillah rata-rata memang baik. Walaupun ada beberapa tadi yang Pak Andi baca itu ada yang sampai 24 nilainya ya. Ya, nanti bisa diperbaiki. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas bab yang asik buat kalian. Ya, yakni bab tentang pernikahan. Jadi bab tentang pernikahan dalam Islam. Kenapa tertawa? Ya. Kak Bapak. Keramat, Pak. Iya, enggak ceramah toh. Enggak gini, masalahnya ada yang sudah dilamar ini, ada yang sudah dilamar. Belum. Biasanya Ada Sintia, Pak. Nanti ini sudah ada yang ngelamar ya. Ya, materi kita hari ini ya kita gunakan untuk persiapan lamaran. Ya. Biasanya soalnya perempuan sudah kelas 3, ini sudah banyak yang dedepi istilahnya ya, sudah banyak yang menunggu-nunggu kapan lulusnya ya. Tutup buka terop ya. Baik anak-anakku sekalian, kita belajar bab tentang pernikahan ya. Jadi pernikahan di dalam Islam itu adalah sebuah ajaran suci. Ya, sebuah ikatan yang suci. Kenapa suci? Begini. Karena memang sebelumnya kita diharamkan ya.
Jadi megang tangan, cium-ciuman, dan seterusnya itu haram. Namun kalau sudah Lho lah kan nikah, bab pernikahan, Bu. Pak I. Ya nak ngono. nanti itu enggak, itu semuanya haram. Jadi enggak boleh kalian semuanya misalnya berpacaran begini begitu, enggak boleh. Ya. Nah, setelah nanti pernikahan itu semuanya menjadi halal atas nama Allah. Itu maksudnya ikatan yang suci. Jadi dihalalkan atas nama Allah. Nah, untuk menjadi halal anak-anakku sekalian, maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan. Apa ketentuannya? Yakni yang terangkum dalam syarat rukun nikah itu. Jadi nikah dinamakan sah. Jadi kalau sah kan sudah halal. Kalau sah itu sudah halal, berarti ada syaratnya ada 5. Anak-anak. Jadi syaratnya ada 5. 1, ada calon mempelai putra. Ya. Yang kedua, syarat sahnya itu adalah ada calon mempelai putri. Ya, calon mempelai putri ini. Yang ketiga, ya, ada wali nikahnya. Itu syarat ketiga. Syarat keempat, ada minimal. Syarat yang kelima, supaya sah itu nikah, adalah ada ijab kabul. Nah, ijab kabul yang biasanya ini keliru-keliru itu. Ijab kabul itu nah, bagus. Hafal di sana syaratnya supaya kalian nih. Karena setelah itu ya ikatan kalian suci. Ikatan kalian suci inilah namanya pernikahan. Jadi ikatan antara seorang laki-laki, perempuan diikat dengan kalimat yang suci. Jadi kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bisa semuanya yang perempuan terutama menjaga diri, ya, menjaga diri sehingga nanti sampai waktunya nikah kalian pernikahannya memang benar-benar suci. Nah, baik anak-anak sekalian, sekarang kita saksikan video pembelajaran ya tentang salah satu kasus yang sering terjadi terkait pernikahan. Ya, silakan disimak. Nanti silakan kalau ada yang perlu ditanyakan ya. Saat ini banyak kejadian siswi yang hamil di luar nikah. Lalu dinikahkan dalam keadaan hamil untuk menutupi aibnya. Kira-kira sah apa tidak ya pernikahannya dalam ketentuan Islam? Ayo kita saksikan berita dalam video berikut ini. Jumlah anak yang mengajukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Blitar meningkat tajam. Dari Januari hingga Agustus ada 408 permohonan dispensasi nikah. Dari 408 pemohon, 20%-nya... Tentunya kalian sudah mendapatkan penjelasan mengenai ketentuan pernikahan di dalam Islam. Namun, tadi kalian telah menyaksikan berita dari Kompas TV tentang banyaknya kasus anak yang mengajukan dispensasi nikah, 20% diantaranya karena hamil di luar nikah. Ini tentunya menjadi keprihatinan kita bersama. Pak Andi berharap semoga murid-muridnya Pak Andi ini semuanya dihindarkan dari kasus seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, lalu bagaimana hukum Islam memandang pernikahan karena hamil di luar nikah alias akibat perzinahan? Sah apa tidak? Di dalam Islam, wanita yang hamil karena berzina, lalu dia dinikahkan, maka nikahnya ini sah apabila memenuhi 2 syarat berikut ini. Pertama, sudah bertaubat. Nah, tentunya sudah bertaubat ini adalah menyesali perbuatan berzinanya, berhenti dari perbuatan zina, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Syarat yang kedua adalah istibra. Dipastikan rahimnya sudah kosong. Nabi SAW bersabda,
la tuwatta'u hamilun hatta tad'a wala ghairu dhati hamlin hatta tahidha haidatan. Wanita hamil tidaklah disetubui hingga ia melahirkan, dan wanita yang tidak hamil istibra'nya atau membuktikan kosong rahimnya sampai 1 kali haid. Jadi sebenarnya nikah dalam keadaan hamil masih belum sah menurut ketentuan Islam sampai dia melahirkan anaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ulatul ahmadi ajalahunna an yad'ana hamlahun. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka sampai melahirkan kandungannya. Lalu bagaimana solusinya agar tidak terjerumus pada zina? Sementara aib juga harus ditutupi dengan menjalankan pernikahan, sehingga masyarakat melihatnya keduanya sudah menikah. Maka kedua anak yang mau menikah, solusinya adalah keduanya dijelaskan dan difahamkan terlebih dahulu bahwasanya pernikahan mereka berdua belum sah sebenarnya. Mereka dinikahkan dalam rangka menutupi aib, sehingga pernikahan ketika hamil, setelah menikah, mereka berdua tidak layaknya suami istri menunggu kandungannya dilahirkan. Setelah dilahirkan, barulah keduanya dinikahkan dan ini barunya sah. Sehingga keduanya setelah melahirkan dan sesudah menikah. Ini penjelasan dari Pak Adi. Setelah kalian melihat video atau mendengarkan penjelasan Pak Adi, ada yang ditanyakan sampai di sini? Silakan. Silakan. Ada. Ya, ayo ya, siap. Silakan. Tria Ikvina, Evin. Bagaimana hukumnya nikah siri? Oh iya, baik. Pertanyaan yang bagus. Pengertian secara administrasi negara. Tapi di sini di masyarakat biasanya disebut nikah siri. Disebut nikah siri itu nikah yang tidak dicatat di KUA. Ya. Nikahnya hanya nikah syarat sah 5 tadi, tidak dicatatkan di KUA. Ya. Ya. Kalau menurut anak-anak memenuhi 5 syarat tadi sah apa tidak menurut kalian? Ya, sah. Sah. Kalau sahnya sah. Tapi kalau tidak dicatatkan di administrasi negara, tidak ada surat nikahnya, maka banyak dirugikan, terutama perempuan. Apa ruginya? Apa ruginya kira-kira kalau tidak dicatat? Nanti bisa ditinggal pergi. Ya, bisa ditinggal pergi begitu saja. Ya. Bisa ditinggal pergi begitu saja. Proses pengadilan. Dek, awis gak seneng tak katawamu, selesai penggana surati. Ya. Nanti dampak berikutnya kalau punya anak, kira-kira anaknya bisa ngurus akte kelahiran nggak? Tidak. Iya. Dampak berikutnya sekolah sulit. Nanti kalau cari pekerjaan dewasa juga sulit. Kenapa? Karena nggak ada surat nikahnya. Kemudian kalau pergi kemana-mana, misalnya berlibur, ada obrakan Satpol PP, ketangkep nggak? Tangkep. Tangkep. Nggak bawa surat, nggak ada surat nikahnya. Ya, nggak ada surat nikahnya. Walaupun sah secara agama. Nah, makanya ya nikah siri dijauhi saja. Jangan ada anak-anakku yang murid-murid perempuan ini jangan mau dinikah siri, nikah sah. Ya, pokoknya ya. Jadi istri simpanan, walaupun sampai dilamar 1 miliar istri simpanan, jangan rugi. Ya, kasihan anak-anak. Yang lain, baik, paham ya? Baik, kami kira cukup saja. Nanti ketika ada kesempatan kita tatap muka,
nanti kita lebih perdalam lagi. Karena saya lihat kok banyak yang tertarik ini bab pernikahan ini. Nanti Seru loh, Pak. Calon-calon. ya, silakan Pak Adi bisa kalian ya. Biar Pak. Nanti kita lanjutkan di kelas lah ya. Sudah selesai. Sebelum Pak Andi akhiri, mungkin ada review, ada kesimpulan dari kalian tentang pembelajaran hari ini. Silakan. Siapa yang mau? Siapa? Saya. Ya, sebutkan nama. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya absen 2 dari kelas 12 Multimedia 3. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan oleh Pak Andi. Pernikahan adalah hal yang suci dalam Islam. Oleh karena itu, semua proses harus dilakukan dengan ketentuan Islam agar nilai kesuciannya tidak ternodai, termasuk apabila hamil di luar nikah. Islam juga mensyaratkan kesucian terlebih dahulu agar sah. Ada 2 syarat, yang pertama adalah bertaubat, dan yang kedua adalah rahim sudah bersih. Sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan dari Nur Safitri tadi, ya kurang lebih seperti itu. Jadi hari ini yang kita pelajari adalah ketentuan tentang pernikahan, dan kita belajar tentang kasus yang terkait tentang sah tidaknya nikah tadi, yakni masalah hamil di luar nikah lalu dinikahkan, ya maka itu syaratnya sah jika yang pertama taubat, yang kedua sudah dilahirkan. Nah, kalau terjadi dinikahkan, solusinya tadi sudah kita bahas bersama. Jadi dinikahkan dahulu, tapi jangan berhubungan suami istri. Nanti kalau sudah melahirkan, dinikahkan lagi. Nah, setelah itu silahkan beribadah suami istri. Itu ya. Dapat dipahami anak-anak? Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan di kelas lah. Kalau ada tatap muka ya. Ini asik memang. Baik, insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Nanti kita juga akan membahas tentang talak, rujuk, ya, tentang masa idah. Ya, sudah pernah dengar istilah seperti itu? Pernah, tapi ini penting. Ya, penting nanti kalian akan mengalami. Ya, ada kesempatan untuk belajar diantaranya ya sekarang ini. Ya, saya khawatirnya nanti kurang ilmu langsung pernikahan ya. Baik anak-anak, untuk PR-nya minggu depan adalah kalian meresum ya pembahasan tentang talak, rujuk dan idah di LKS itu, dan juga pembahasan tentang hikmah pernikahan. Ya, sebagai review, kalian belajar lagi ya, nanti minggu depan kita insya Allah membahas tentang itu. Baik, sampai di sini dulu ya pelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, ikuti vaksinasi. Sudah ikut vaksinasi semuanya? Sudah. Belum, kalau ada kesempatan silakan. Nah, karena vaksinasi itu tidak hanya untuk kesehatan, ya. Untuk apa? Surat ya, Pak. Bagus, untuk bisa main. Untuk traveling. Nah, traveling. Sekarang syarat nikah juga sudah vaksinasi loh. Jadi untuk nikah juga, untuk pernikahan, ya. Sekarang menunjukkan surat pernikahan. Nah, ya untuk traveling, ya untuk main-main itu ya, semuanya. Baik, kami kira cukup sampai di sini anak-anakku sekalian. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Pak Andi, kalian sudah sabar mengikuti pembelajaran hari ini walaupun banyak gangguan dari internet. Sekali lagi Pak Andi ucapkan terima kasih ya. Dan kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dari Pak Andi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like you.